Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihahnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan ya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi pembelajaran tematik, yakni pada tema 4, subtema 1, tentang sehat itu penting. Oke, sebelumnya silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya alat tulis masing-masing agar jika ada sesuatu yang dianggap sangat penting bisa kalian catat masing-masing. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu darah? Di sekujur tubuh kita, di seluruh tubuh kita, di dalam tubuh kita mengalir begitu banyak darah. Nah, kalian juga pasti sudah pernah melihat bagaimana bentuk darah itu. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang darah dan jenis-jenisnya secara detail. Untuk organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, yakni yang pertama, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jadi sistem itu bagaimana sih Ustazah? Nah, sistem itu seperti sebuah jaringan, sebuah susunan. Nah, itu namanya sistem. Susunannya, urutannya. Nah, sistem peredaran darah manusia itu ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah gambar jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jadi yang bertugas dalam tubuh kita untuk memompa darah, menghasilkan darah yaitu adalah jantung. Nah, jadi tugas utama jantung itu hanya memompa darah. Nah, kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Jadi pembuluh darah itu apa? Pembuluh darah itu seperti jalannya. Nah, jika diibaratkan, pembuluh darah itu seperti jalan tol. Nah, jadi jalannya di tubuh kita, jalannya darah. Nah, darah itu diibaratkan seperti mobil-mobil yang bergerak atau kendaraan yang bergerak di jalan tol. Nah, seperti itu. Jadi pembuluh darahnya itu jalan tol, kemudian darahnya itu seperti mobil. Nah, seperti itu ya. Jadi ini seperti yang kalian lihat di gambar ini, itu ada jantung dan gambar pembuluh darah. Nah, urutannya, jalannya darah itu kemana saja. Nah, seperti gambar yang sudah Ustazah sertakan ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada gambar jantung. Nah, bagian-bagian jantung ini ada 4. Yang pertama itu ada serambi kanan. Kemudian ada serambi kiri, ada bilik kanan dan bilik kiri. Jadi jantung ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian atas dan bagian bawah, kemudian ada bagian kanan dan juga bagian samping. Untuk jantung bagian atas disebut dengan serambi, sedangkan jantung bagian bawah itu disebut dengan bilik. Nah, kemudian serambi ini ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Oke, sehingga saya jelaskan satu-satu ya. Untuk serambi kanan, dia berfungsi untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi dia fungsinya menerima darah. Nah, darah-darah kotor dari seluruh tubuh, nah masuknya di serambi kanan. Kemudian serambi kiri fungsinya itu apa? Menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Fungsinya paru-paru itu kan kalian bernafas, menghirup udara, menghirup oksigen kan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian diolah oleh paru-paru. Nah, oksigennya ini diolah. Nah, oksigen ini yang ada di paru-paru dialirkan ke jantung, dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh. Jadi, oksigen dari paru-paru ini mengalir ke jantung bersamaan dengan darah.
Kemudian ada bilik kiri. Nah, fungsinya bilik kiri apa? Untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi darah yang banyak oksigennya ini mengalir ke seluruh tubuh dari bilik kiri. Kemudian bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke paru-paru. Jadi urutannya sebentar lagi saya jelaskan urutan-urutannya ya. Jadi di sini saya jelaskan fungsi dari masing-masing jantung terlebih dahulu. Oke. Nah, coba akan Ustazah jelaskan urutan peredaran darah yang benar sesuai dengan urutannya. Nah, dari paling atas, nah di bagian atas paru-paru ini, nah Ustazah ibaratkan seperti itu. Di sebelah atas ini ada paru-paru. Nah, jadi udara bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru ini mengalir ke serambi kanan. Coba kalian perhatikan. Nah, mengalir ke serambi kanan itu membawa oksigen yang sangat banyak mengalir melalui darah. Nah, jadi kemudian darah dari serambi kanan ini mengalir ke bilik kiri. Nah, mengalir ke bilik kiri. Nah, oksigen yang berada di dalam darah masuk ke dalam bilik kiri. Setelah dari bilik kiri, kemudian darah yang membawa oksigen tersebut akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jadi ke seluruh tubuh. Setelah ke seluruh tubuh, baik ke tangan, ke kaki, ke kepala, ke seluruh tubuh, setiap detail bagian tubuh. Nah, jadi diedarkan nih oksigen yang dibawa ini, diedarkan, dikirim. Nah, jadi darah itu kurirnya. Jadi darah setelah mengalir dari seluruh tubuh itu akan kembali ke serambi kanan. Nah, jadi akan kembali ke serambi kanan, masuk ke serambi kanan. Nah, setelah diedarkan ke seluruh tubuh, otomatis oksigennya kan akan habis, akan berubah menjadi karbon dioksida. Nah, akan berubah menjadi karbon dioksida. Nah, jadi darah tadi yang tadinya membawa oksigen kemudian berubah membawa karbon dioksida. Darah membawa karbon dioksida masuk ke serambi kanan. Nah, jadi masuknya selalu lewat atas ya, selalu lewat serambi. Jadi, darah yang membawa karbon dioksida masuk ke serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan. Nah, kemudian kembali ke paru-paru. Jadi, karbon dioksidanya dikembalikan lagi ke paru-paru. Setelah dari paru-paru kemudian dihembuskan keluar lagi melalui hidung. Nah, itulah proses pengaliran darah yang membawa karbon dioksida dan juga oksigen. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Ustazah lanjutkan. Selanjutnya, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran. Yakni ada peredaran darah kecil, nah yang kedua nanti ada sistem peredaran darah besar. Nah, kalau peredaran darah kecil ini urutannya bagaimana Ustazah? Nah, urutannya ini ada bilik kanan, paru-paru, kemudian serambi kiri. Jadi darah yang membawa karbon dioksida di bilik kanan itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, masuk ke dalam paru-paru, kemudian darahnya ganti lagi. Ketika masuk ke dalam paru-paru otomatis ganti. Yang awalnya membawa karbon dioksida kemudian diganti lagi dengan udara yang bersih lagi, yakni oksigen. Kemudian masuk lagi ke dalam serambi kiri. Ini peredaran darah kecil, hanya di lingkup atas saja ya. Sedangkan sistem peredaran darah besar, yakni ada bilik kanan, kemudian kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, dan serambi kanan. Pokoknya ketika peredaran darah besar, saja susah membedakan antara peredaran darah besar dan kecil. Pokoknya kalau besar itu ketika darah membawa oksigen ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah besar. Jadi besar, dia mengalirkan ke seluruh tubuh, setiap bagian tubuh itu pokoknya peredaran darah besar. Begitu ya membedakannya. Kalau kecil, dia hanya dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah besar, yakni hanya jantung, seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu ya. Darah besar. Besar. Kalau peredaran darah besar berarti ke seluruh tubuh.
Selanjutnya, nah ini ada fungsi darah. Nah, fungsi darah ini sebelum ke fungsi darah itu ada beberapa macam. Ada sel bukan beberapa macam ya, tetapi bagian-bagiannya. Ada sel darah merah, ada plasma darah, ada keping darah, dan sel darah putih. Nah, yang pertama ada sel darah merah. Jadi sel darah merah ini berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, tadi kan darah itu ada yang membawa oksigen. Nah, tugasnya sel darah merah. Dia kurirnya, yang pengantarnya. Jadi yang membawa paket oksigen itu sel darah merah. Nah, sedangkan sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi dia tentaranya. Tentara kalau ada bakteri yang masuk, virus yang masuk, atau sesuatu, atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini ada sel darah putih yang siap siaga membasmi, membunuh, menghancurkan kuman, virus, atau bakteri yang masuk itu. Nah, jadi sel darah putih ini tentaranya. Kemudian ada yang namanya keping darah. Nah, keping darah itu berfungsinya untuk menutup luka. Jadi, jika ada di antara kalian pasti ketika sudah jatuh, pasti lama-kelamaan lukanya akan segera mengering. Nah, darah yang mengalir itu akan segera mengering dan menutup. Nah, itu adalah fungsi dari keping darah. Yang terakhir ada plasma darah. Nah, fungsi dari plasma darah ini mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Kalau tadi sel darah merah membawa oksigen, kalau plasma darah ini mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Baik vitamin, protein, mineral, semuanya zat-zat yang penting makanan ya. Dari makanan itu zat-zat pentingnya yang mengedarkan ini adalah plasma darah. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada peredaran darah hewan dan fungsinya. Untuk serangga, memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah, sama seperti manusia punya jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut jantung pembuluh. Jadi tidak terlalu rumit seperti manusia pembuluh darahnya ya. Jadi hanya sederhana saja jantungnya. Oke. Yang selanjutnya, ikan. Nah, ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup, yakni jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu serambi dan satu bilik. Satu serambi, satu bilik. Kalau manusia kan ada dua serambi, ada dua bilik. Tetapi pada ikan hanya ada satu serambi dan satu bilik saja. Bilik memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian tugasnya serambi menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik ini mengambil oksigen. Nah, pokok yang membawa oksigen, yang mengedarkan oksigen ini bilik. Kemudian serambi ini yang menerima karbon dioksida. Nah, selanjutnya manfaat peredaran darah lancar. Maksudnya bagaimana sih Ustazah manfaat peredaran darah lancar itu? Jadi seperti ini. Jika peredaran darah kalian lancar nih, nah coba kalian ibaratkan, tadi Ustazah mengibaratkan seperti jalan tol. Ketika mobilnya sangat enak berjalan, tidak ada macet, tidak ada gangguan, nah otomatis itu yang disebut dengan peredaran darahnya lancar. Pengiriman darahnya, pengiriman oksigennya itu sangat lancar sekali di tubuh. Nah, manfaatnya itu apa? Tubuh akan selalu sehat. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Nah, yang ketiga, paru-paru akan lebih sehat. Nah, itu fungsinya ya. Selanjutnya, nah, ini kita akan ganti materi lagi, yakni sekarang tentang pantun. Coba, apa sih pantun itu? Nah, pasti di antara kalian itu sudah ada yang pernah tahu apa sih itu pantun? Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, ini
Coba kalian perhatikan contoh pantun ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, coba kalian perhatikan kata-kata yang paling belakang saja. Nah, untuk kata yang pertama dan ketiga belakangnya sama. Yang pertama akur, yang ketiga syukur. Yang kedua jungkat-jungkit, yang keempat sakit. Nah, belakangnya sama. Pasti seperti itu ya. 1 dan 3 sama, 2 dan 4 juga sama ya. Nah, untuk baris pertama dan kedua ini disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu bersaja ABAB, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Jadi 1 bait ini ada 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ada 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Nah, seperti yang bisa dicontohkan tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, menjelaskan isi pantun. Nah, coba tadi kembali ke ciri-ciri. Nah, 1 bait ini terdiri dari 4 baris. Coba kita perhatikan. Kita hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian terdiri dari sampiran dan isi ya. Terdiri 8 sampai 12 suku kata. Oke, coba kita hitung. Yang baris pertama. Bawa, paku, dan juga palu. Nah, ini ada 9 suku kata. Kemudian untuk baris yang kedua, digunakan untuk buat pagar. Nah, ada 10 suku kata. Oke. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian hitung sendiri ya. Pokoknya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Oke, coba kita baca. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Jadi, setiap pantun itu pasti ada maksudnya tertentu, ada pesan-pesannya tertentu. Nah, sedangkan pada pantun ini maksudnya adalah anjuran untuk berolahraga secara rutin agar tubuh sehat, agar tubuh kuat, agar tubuh bugar. Oke, selanjutnya. Jenis pantun berdasarkan usia. Ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan pantun orang tua. Kemudian, jenis pantun berdasarkan isi. Ada pantun nasihat. Nah, berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Jadi, inti dari pantun ini adalah sebuah nasihat, memberikan nasihat atau anjuran. Yang kedua, jenisnya adalah pantun jenaka, berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Pokoknya tentang jenaka, sesuatu yang lucu pantunnya yang membuat tertawa. Contohnya, berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Ayo, siapa yang belum mandi yang sedang melihat video ini? Nah, isi dari pantun ini sangat lucu. Jadi ini adalah jenis pantun jenaka. Selanjutnya, pantun teka-teki. Terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Jadi isi pantun ini berisikan sesuatu yang sangat cukup bukan rumit ya, maksudnya sesuatu yang perlu dipertanyakan. Teka-teki perlu kita jawab. Nah, pantun ini contohnya, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Ayo coba, hewan yang kakinya 4 dan mengembik. Nah, coba hewan apa itu? Coba adakah yang bisa menjawab? Iya, itu adalah kambing. Oke, nah itu
Kalau jenis pantun yang seperti ini yang harus kita jawab, ini adalah contoh dari pantun teka-teki. Kemudian pantun kiasan. Pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi mengibaratkan, contohnya ini dibandingkan atau diibaratkan seperti suatu benda. Nah, contoh ini ya, contoh pantunnya ya, kita lihat ya. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, diibaratkan seperti suatu. Coba, kalian bisa tidak memeluk gunung? Nah, tidak bisa kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita memeluk gunung. Nah, seperti tadi katanya adik, adik lagi termenung melihat membayangkan dia pengen kue pai, padahal tidak mungkin karena tidak ada kue pai di rumah. Nah, ibaratkan seperti itu. Seperti memeluk gunung, sangat tidak mungkin ya. Oke, selanjutnya. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, seperti pada tema sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, di sini Ustazah akan sekedar mengingatkan saja ya. Untuk tangga nada mayor ini selalu bersifat riang gembira, sedangkan minor biasanya bersifat khusyuk atau hikmat ya, atau sedih. Nah, untuk ciri-cirinya di sini sudah Ustazah sertakan dan pasti kalian sudah tahu. Oke, selanjutnya. Interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. Ada interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, kemudian interaksi kelompok dengan kelompok. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh interaksi antar individu. Individu itu satu orang, personal. Jadi satu orang dengan satu orang. Nah, ini interaksinya antara pasien dan juga dokter. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Nah, jadi di bawah ini ada kelompok, ada beberapa anak, dan individunya ini adalah salah satu orang yang membacakan puisi. Jadi individu dengan kelompok antara yang membaca puisi dengan para penonton. Selanjutnya, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini contohnya adalah lomba tarik tambang. Jadi ada kelompok satu dan kelompok satunya juga. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, ini interaksi antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin, mengadakan ronda malam atau siskamling, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar, dan mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Ini adalah contoh-contoh ya, interaksi yang ada di rumah, di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah kita. Ya, contoh-contohnya. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ustazah akhiri, silakan tetap rajin belajar, rajin ibadahnya, menjaga hafalannya, dan juga tetap menjaga kesehatan. Oke, Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.